Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Farah Natasha Hermawan dengan nomor induk mahasiswa 19.021-56276, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Pada kesempatan kali ini dan pada mata kuliah kali ini saya akan membahas tentang supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan hukum sebagai peraturan tertinggi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika supremasi hukum telah ditegakkan di negara tersebut. Tujuan supremasi hukum penting adalah sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, termasuk dalam perlindungan hak-hak warga negara. Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Karena itu, aturan tertinggi dalam negara hukum adalah hukum itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan negara hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks supremasi hukum, hukum bertindak sebagai komando dan panglima tertinggi dalam negara yang harus dipatuhi. Indonesia termasuk dari salah satu jajaran negara hukum. Negara hukum ialah suatu negara yang menempatkan aturan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan yang jujur, adil, dan berdiri sendiri. Konsep supremasi hukum ialah aturan hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh tiap elemen pemerintah dan masyarakat. Lalu, definisi supremasi hukum dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main yang utama dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan secara jujur dan adil. Pengertian dari supremasi hukum itu sendiri adalah upaya untuk menjadikan instrumen hukum dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan suatu sistem masyarakat. Berikut adalah pengertian dari supremasi hukum menurut para ahli. Yang pertama adalah Sutandio Wingjosobroto pada tahun 2002. Menurut beliau, supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan serta meletakkan hukum pada posisi paling tinggi yang bisa membuat perlindungan semua lapisan masyarakat tanpa ada intervensi oleh serta dari pihak mana juga, termasuk juga oleh penyelenggara negara. Yang kedua adalah menurut Abdul Manan pada tahun 2009. Menurut beliau, supremasi hukum merupakan sebuah usaha atau strategi untuk menegakkan serta memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Hukum, yaitu komandan atau panglima membuat perlindungan serta melindungi kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah menurut Hornby AS pada tahun 1974. Menurut beliau, supremasi hukum adalah kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini dapat diartikan lebih luas lagi bahwa hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi yang tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan seseorang. Lalu, menurut Charles Hermawan pada tahun 2003. Menurut Charles Hermawan, supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando dan panglima. Menurut Suryono Sukanto, terdapat 5 faktor yang memiliki pengaruh terkait proses penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukum, yang kedua adalah faktor aparat penegak hukum, yang ketiga adalah faktor sarana, yang keempat adalah faktor masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tujuan dari supremasi hukum. Yang pertama adalah memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial, serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua adalah menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu. Yang ketiga adalah menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Yang keempat adalah melindungi kepentingan warga dan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir adalah
menciptakan masyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan di negara-negara hukum, salah satunya adalah negara Indonesia. Meski begitu, di negara Indonesia, supremasi hukum belum berjalan dengan baik sesuai sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas dan berhenti di tengah jalan. Belum lagi adanya perlakuan yang berbeda antar warga di mata hukum, sehingga tidak sesuai dengan hakikat hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan. Selain itu, masih banyak penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dirasa belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Hukum di Indonesia masih berpihak pada kekuasaan. Hukum di Indonesia masih berpihak pada kekuasaan, sehingga pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia dirasa belum efektif dalam negara ini. Berikut adalah sumber blog yang saya ambil sebagai referensi dalam pembahasan supremasi hukum saya pada kesempatan kali ini. Sekian pembahasan akan supremasi hukum dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.